Sobat Spensa, kembali lagi di podcast Spensa. Spend your time with podcast. Jadi kembali lagi bersama aku Anissa Dan aku Selo. Jadi teman-teman, di sini kita lagi podcast dengan Satuan Reskrim nih. Nah, apa sih Kak singkatan dari Reskrim itu? Reskrim itu adalah Satuan Reserse Kriminal. Nah, oke. Di sini dengan Bapak dan Ibu siapa? Mungkin kami boleh tahu? Terima kasih, saya Ibtu Tri Edianto, Kanit PPA Polres Sragen. Dan saya Aibda Lisa Megawati, anggota PPA Satreskrim Polres Sragen. Selamat Oke, pagi Bu, selamat pagi. Pak. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Bagaimana Terima kasih. kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. sehat. Oke. Mungkin kita langsung aja menuju pertanyaan yang akan ditanyakan ya. Oke. Pertanyaan pertama nih, bagaimana sih kepolisian bekerja sama dengan sekolah dan organisasi lain untuk mengatasi masalah kenakalan remaja? Mungkin bisa dimulai dari salah satu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa terkait dengan kerjasamanya pihak kepolisian dengan pihak sekolah maupun organisasi lain, yaitu salah satunya sudah dilaksanakan tadi, yaitu mengadakan sosialisasi tentang kenakalan remaja. Di situ dijelaskan disampaikan bahwasanya ada pengertian-pengertian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, sosialisasi pelanggaran hukum, ancaman-ancaman hukuman disampaikan, yang mana apabila ada yang melanggar salah satu bentuk kenakalan remaja, yaitu kenakalan remaja salah bentuknya bullying ataupun melakukan kriminal, sehingga kami bekerja sama dengan pihak sekolah melakukan sosialisasi itu, dan pihak sekolah sendiri pun harus sesering mungkin tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi, memberikan pengaruh kepada siswa-siswinya terkait dengan perilaku yang dilarang undang-undang tersebut. Terima kasih. Selain itu, saya juga ingin menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi kita ini tidak hanya dengan pihak kepolisian dengan sekolah, namun demikian kami juga bisa bekerja sama ya dengan P2TP2A. Biasanya P2TP2A itu juga mempunyai program kerja. Di mana P2TP2A itu adalah milik kabupaten yang concern atau sangat ingin memberikan pemahaman tentang bullying juga kepada anak-anak remaja, khususnya ya ini di sekolah-sekolah seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Ya. Jadi kalau untuk dalam lingkup sekolah ini dari Kesatuan Reskrim itu melakukan sosialisasi ya. Kalau dalam masyarakat sendiri melakukan apa selain sosialisasi? Ya, seperti halnya yang tidak jauh beda dengan sekolah, yaitu dari kepolisian kepada masyarakat tentunya sering juga melakukan sosialisasi melalui dibentuknya polisi RW, Babin Kamtipmas. Itulah yang sering-sering melakukan sosialisasi, memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat warga sekitar agar turut serta membantu kegiatan kepolisian, memberikan pengarahan-pengarahan tentang hukum maupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Juga ada di kami itu Polwan Go to School ya. Jadi mungkin di Spensa ini belum kita kunjungi ya. Nanti bisa kita agendakan untuk tahun depan. Biasanya Polwan Go to School itu dilakukan setiap kita memperingati HUT Polwan seperti itu. Kita akan keliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang bullying, kenakalan remaja dan yang lainnya. Oke, berarti sering banget ya Bu Pak ngelakuin sosialisasi gitu? Ya, lumayan. 1 bulan itu kira-kira ada jadwal tersendiri atau gimana Bu? Kalau dari kami khususnya Satreskrim Unit PPA tentu sebulan kadang 2-3 kali sesuai dengan permintaan dari organisasi atau sekolah setempat. Untuk yang lainnya ya fungsi satuan lainnya di kami dari Binmas terutama, ada juga dari Lantas, sering juga melakukan edukasi ke sekolah, ke warga masyarakat gitu. Karena tidak hanya di satuan kami di Reskrim, ada satuan yang lain di Polres Sragen yang sudah disampaikan Pak Edi tadi, termasuk di satuan lalu lintas, satuan Binmas, itu sama kayak halnya dengan kami memberikan himbauan dan sosialisasi seperti ini. Jadi ada jadwalnya seperti itu. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja nggih. Sekarang kan marak banget nih Bu Pak tentang kenakalan remaja. Nah,
ada nggak sih program pencegahan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk masyarakat dan siswa? Ya, tentu jelas ada Dek ya. Terkait dengan program pencegahan kenakalan tersebut, kami salah satunya memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada adik-adik remaja baik di sekolahan maupun di organisasi di luar atau di masyarakat. Organisasi itu salah satunya bentuk perguruan silat atau dan lainnya. Kita selalu memberikan edukasi agar tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal maupun yang lainnya yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Demikian. Saya menambahkan sedikit bahwa sosialisasi itu tidak hanya kita lakukan di sekolah-sekolah. Semisal ketika kita mengadakan kegiatan redawan, itu biasanya dilakukan di Satbinmas ya, tapi Satbinmas kadang juga berkolaborasi dengan kami, itu biasanya kepada adik-adik Karang Taruna, seperti itu. Mereka diberi pemahaman bahwa mereka yang berusia di bawah 18 tahun apabila melakukan suatu tindakan ya semacam kenakalan remaja atau sampai ke kriminal, itu pasti akan berhadapan dengan hukum, seperti itu. Nah oke, baik, di masa sekarang kan sangat banyak sekali berbagai kenakalan remaja. Contohnya itu seperti ya tawuran, bullying, vandalisme, seperti yang semacamnya itu ya Pak. Nah, apa sih menurut Bapak penyebab kenakalan remaja saat ini? Ya, banyak kami jumpai bahwasanya penyebab kenakalan remaja tersebut terutama dipengaruhi dengan adanya pergaulan ya, pergaulan yang negatif, pergaulan yang tidak baik, ada suatu komunitas-komunitas tertentu di luar sana. Akhirnya atas pergumulan komunitas tersebut bisa juga nanti mengarah ke yang negatif. Akan tetapi ada sesuatu komunitas yang mengarah ke positif juga ada. Untuk itu harapannya ketika contohnya di sekolah, apabila dari pihak kepolisian maupun dari Bapak Ibu guru melaksanakan sosialisasi, memberikan pemahaman, tolong betul-betul dicermati, dipedoman, dilaksanakan dengan baik agar tidak mudah terprovokatif, tidak mudah terbujuk dengan temannya lain untuk melakukan hal negatif tersebut yang mengarah ke kriminal. Itu tentunya sangat dilarang sekali. Dan juga ingin menambahkan bahwa sekarang ini karena kita itu ada di dunia teknologi ya, digital sekarang ini sangat berkembang luas, sehingga kenakalan-kenakalan remaja itu juga dapat terakses dari media-media sosial, sehingga mereka mempunyai perilaku yang cenderung meniru ya kan, kadang oh seperti ini tawuran begitu. Nah tapi kadang bisa kita klasifikasikan antara kenakalan remaja dengan suatu tindakan pidana. Tidak semua kenakalan remaja itu bisa diproses secara pidana, seperti itu ya. Jadi kalau sudah mengarah ke tawuran, oh itu bisa itu dipidana karena memang ada ancaman hukumannya. Tapi kalau semisal kenakalan remaja nih ya membolos ya kan, kemudian merokok gitu kan. Nah, itu sepanjang ini memang bibit daripada suatu tindakan yang mungkin akan mengarah ke lebih besar gitu. Namun itu hanya bersifat suatu tindakan kenakalan remaja itu dulu gitu. Paham ya? Oke, berarti tidak semua kenakalan remaja itu masuk dalam kriminal gitu ya, Bu? Ya, karena kenakalan remaja itu kan berawal dari itu kan sebenarnya kriminal itu. Misal membolos. Ya, saya memberikan suatu contoh. Membolos itu kan tidak bisa dipidana. Ya kan? Namun setelah membolos itu ada terus berkerumun nih, berkerumun dengan yang lain. Kemudian mereka membuat satu kesepakatan nih, ayo kita tawuran tuh di satu tempat. Nah itu jadi bisa termasuk nama geng itu ya, geng motor, geng apa, terus kemudian bisa tawuran gitu. Kemudian ada juga semisal berawal dari membolos juga semisal ya. Nah setelah berada di luar, terus dia ada keinginan, niat, kesempatan, kok ada warung sepi nih, dia ngambil rokok, nah kan jadi mencuri. Nah jadi kenakalan-kenakalan remaja yang akhirnya efeknya bisa sampai ke mengarah ke kriminal, seperti itu. Oke, jadi kan sekarang nih masih banyak kan Bu, kita jumpai tentang tawuran pelajar kayak gitu. Apa sih yang biasanya memicu tawuran pelajar? Yang memicu tawuran pelajar tentu ya tadi, terutama ada komunitas ya, nanti ada salah satunya geng, nanti ada pertemuan perkumpulan, disitulah nanti sesuatu pasti akan ada perencanaan ya, perencanaan. Mungkin terdapat salah satunya di bullying penyebabnya, mungkin di kesalahpahaman. Ya, salah pahaman bisa juga, atau mungkin saling mengejek bisa juga. Akhirnya
salah satu pihak terdapat suatu ketersinggungan yang tidak enak, provokatif, sehingga saling tantang menantang untuk berkelahi, akhirnya terjadi tawuran itu. Untuk itu harapannya kepada adik-adikku semua, jangan mudah terprovokatif terkait dengan hal yang negatif itu. Oke, jadi banyak sekali ya Pak ternyata faktor yang pemicu tawuran pelajar ini. Nah, buat teman-teman nih jangan sampai terprovokatif ya teman-teman. Iya benar sekali. Oke, contoh salah satu kenakalan remaja itu kan ya seperti yang Bapak bilang tadi, membuat terbentuknya geng-geng motor seperti itu ya Pak. Nah, sekarang di sini kan juga banyak yang tenar, misalnya geng-geng seperti itu yang sangat mengganggu masyarakat. Contohnya seperti melakukan balap liar, apalagi yang knalpotnya bersuara. Nah, ya, gitu betul, ya. Ya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi atau mencegah agar anak itu tidak ikut untuk hal yang seperti itu, Bapak? Ya, terima kasih. Tentu kembali ke diri anak itu sendiri. Ketika orang tua, keluarga maupun dari Bapak Ibu guru sekolah memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan, wawasan agar bisa betul-betul dicermati dan dipedomani. Kemudian ketika ada segerombolan yang melakukan balap liar dengan menggunakan knalpot brong yang di jalan raya, tentu dari kami, dari kepolisian, setiap malam Sabtu dan Minggu kami sudah melakukan upaya pencegahan, yaitu menjaga di jalan raya Sukowati itu dari jam setengah 11, jam 11 sampai hampir jam 2 itu kami melakukan upaya pencegahan, yaitu menjaga jalan arus lalu lintas tersebut agar tidak terdapat balap liar. Dengan adanya kehadiran kami polisi di tengah masyarakat di jalan itu, sehingga para pengendara-pengendara yang akan balap liar itu alhamdulillah bisa terkurang, bahkan tidak ada untuk melakukan balap liar tersebut. Oke, cara penjagaannya itu dengan salah satu dari kepolisian menetap di situ atau dengan razia keliling gitu, Pak? Ya tentunya pada biasa kan informasi yang diperoleh ke kami, mereka melaksanakan itu biasa kan malam Sabtu dan malam Minggu. Ya. Kemudian kami melakukan jaga di setiap pos-pos sepanjang jalan raya Sukowati untuk melakukan pencegahan. Apabila ada pelanggar balap liar, kami lakukan edukasi, pemahaman, dan ada juga yang kami lakukan tindakan berupa administratif terhadap kelengkapan motor tersebut ini. Juga tidak sedikit sekarang masyarakat yang sudah mulai paham ketika ada balap liar mungkin di tempat yang lain, biasa di tempat seperti itu kok sekarang banyak polisi yang udah patroli ya, kita pindah tempat nih gitu ya. Itu pun juga ada masyarakat yang melaporkan ke kita, sehingga kita dengan respon cepat nanti akan menyambangi, akan berpatroli di tempat-tempat. Itu salah satu upaya kita supaya kita ini ya bisa menekan itu. Demikian. Ya. Oke. Terus sekarang kan banyak sekali ya Pak tindakan vandalisme atau mencoret-coret tempat-tempat dengan tulisan atau gambar-gambar yang tidak sepantasnya. Nah, cara mengatasi itu bagaimana? Ya, kami salah satunya melakukan istilahnya sounding atau patroli terhadap tempat-tempat yang dilakukan hal itu ya, yang dicoret-coret. Kemudian kami melakukan sosialisasi kepada warga setempat agar segera memberitahukan kepada kami. Kemudian kami menutupi, mengecat kembali atas coret-coretan tersebut. Kemudian kami bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyampaikan kepada para murid, siswa-siswinya agar tidak ikut-ikutan melakukan kegiatan yang negatif tersebut. Terima kasih. Terus kalau bisa saya menambahkan, sebenarnya kita harus ini dulu ya, maksudnya coret-coret yang gimana nih. Kalau coret-coretnya mungkin yang positif kan ada ya, misal kita di Kota Solo itu ada satu space yang menyediakan coret-coret kreatif. Nah, kita bisa tempat khusus ya. Jadi kita mungkin bisa bekerja sama dengan kabupaten ya kan untuk memberikan fasilitas supaya orang yang gatel nih tangannya pengen coret-coret, mereka punya media untuk bisa menyalurkan bakatnya, untuk menyalurkan kemampuannya mencoret-coret itu, tapi kreatif, bukan coret-coret yang maaf ya mungkin ada tulisan yang nggak baik atau gimana, tapi coret-coret yang memang itu buat indah gitu. Oke. Jadi rencananya mau dibuat seperti itu atau tidak, Bu, Pak? Ya kami belum tahu. Nggak tahu, maksudnya ayo kita bekerja sama, Ya, semisal mungkin kan ada daerah ini ya. bisa ini ya, bisa ngundang dari
tuh termasuk P2T P2A yang saya sampaikan, atau mungkin nanti di Kominfo kan. Nah, nanti mungkin bisa kita sampaikan juga ya Bapak, mungkin nanti kita saat rapat kita dapat podcastan nih waktu kita sosialisasi di SMP 1 gitu kan. Ini adalah salah satu pesan nih, siapa tahu kan ada space yang bisa digunakan untuk memang mereka yang berkreatif ingin menyalurkan hobinya atau minatnya gitu. Oke, baiklah. Untuk kenakalan remaja yang saat ini sangat sering terjadi di kalangan remaja itu kan bullying ya Pak, Bu. Contoh bullying itu bukan hanya bullying melalui fisik, juga ada yang melalui cyberbullying, contohnya di media sosial gitu ya. Apa tanggapan Bapak dan Ibu mengenai maraknya kasus bullying ini Pak, Bu? Ya, tentunya tidak bosan-bosannya kami selalu memberikan sosialisasi ya, memberikan sosialisasi tentang bullying tersebut ke sekolah-sekolahan. Dengan adanya sosialisasi tersebut setidaknya dapat mengurangi atas tindakan bullying tersebut. Karena bullying tersebut sekarang lagi marak dan tindakan bullying tersebut memang sekarang lagi marak dan bisa dihukum ya. Ada ancaman hukuman tersendiri itu. Oke, baiklah. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya, Kak Nisa. Berarti kayak gitu itu ya Pak. Ya dari reskrim itu tidak kena lelah sosialisasi terus gitu ya ke masyarakat, ke pelajar secara terus-menerus buat memotivasi mereka dan mencegah untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya, kami dari kepolisian tidak hanya dari reskrim ya, tidak hanya satuan fungsi reskrim aja, fungsi-fungsi yang lain dari Binmas, dari Lantas dan polsek jajaran, artinya di polsek di kewilayahan kecamatan pun semuanya berupaya memberikan sosialisasi ke warga, ke sekolahan terkait dengan bullying tersebut dengan rutinitas, dan bahkan sekarang pun dari kecamatan polsek di wilayah kecamatan pun melakukan sosialisasi melalui Babin Kamtibmas, melalui pak polisi yang lainnya juga gitu. Walaupun kalau bisa kami tambahkan, sebenarnya di kepolisian itu memang sudah ada tupoksi atau tugas masing-masing gitu ya. Sebenarnya kalau saya sama Pak Edi ini tugas terpokoknya itu sebenarnya masalah kriminal gitu. Kita menangani satu kasus, banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Sragen. Nah, muaranya di kita nih di Satreskrim gitu. Nah, namun kita juga sekali dua kali oke lah kita memberikan sosialisasi juga. Nah, kalau Mbaknya tadi kan tanya, berarti kita nggak lelah ya memberikan sosialisasi kemana-mana. Nah, karena kita bekerja sama dengan tugas pokoknya Satuan Binmas yang seharusnya memang mereka yang memberikan penlink, binluh kayak gitu, sosialisasi seperti itu. Kalau kita nih hanya per surat ya Pak, semisal kita ada surat nih masuk, kita akan memberikan sosialisasi. Karena tugas pokok kita adalah penegakan hukum di Satuan Reskrim gitu. Oke, baiklah. Jadi terima kasih juga untuk kedatangan Bapak Ibu di sini melakukan sosialisasi di SMP ini ya Pak, Bu. Oke, nah sekarang kan juga ada nih tawuran pelajar. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak dan Ibu tentang pelajar yang melakukan atau membuat replika sajam? Terkait dengan tawuran replika berupa replika sajam ya. Tentunya kami tidak bosannya selalu memberikan sosialisasi terkait dengan kenakalan remaja tersebut. Apabila para tawuran dengan menggunakan sajam tersebut, kami akan tindak tegas karena itu sudah membawa sajam ya, senjata tajam, dan ancaman hukumannya luar biasa, cukup lumayan, minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dengan perkelahian dengan menggunakan sajam tersebut. Harapannya kepada adik-adikku semuanya, tolong hindari hal-hal kenakalan remaja yang negatif tersebut agar terhindar dari kriminal maupun sanksi hukum yang di kemudian hari yang menerima. Terima kasih. Menambahkan sedikit juga, kebetulan kami di PPA ya menangani beberapa perkara sajam seperti itu. Jadi perkara sajam itu tidak hanya dewasa itu pelakunya, tapi anak-anak melakukan seperti itu ya tetap kita proses. Jadi saya juga berpesan ya jangan sampai lah menggunakan sajam gitu ya.
Mungkin itu. Jadi harus ingat ya teman-teman, jangan sampai menggunakan sajam karena itu selain membahayakan diri kalian itu juga membahayakan orang-orang di lingkungan kalian ya Bu ya. Iya, betul sekali. Walaupun hanya replika itu pun mungkin bisa menuju ke arah sajam beneran gitu teman-teman. Ya mungkin berawal dari replika ya. Nah, iya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan. Sekarang kan banyak sekali Bu geng motor yang sedang berkeliaran dan meresahkan masyarakat. Terus apa sih yang sekiranya bisa kita lakukan ketika ketemu geng motor yang meresahkan tersebut? Baik, terima kasih terkait dengan geng motor tersebut. Apabila adik-adikku semuanya melihat segerombolan geng atau geng motor, tentu segera memberitahukan kepada kami, kepolisian, atau melalui Bapak Ibu Guru juga bisa. Guna secepat mungkin, sedini mungkin untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi mengarah ke kriminal yang lebih luas lagi. Karena geng motor, salah satu geng motor tersebut adalah suatu perkumpulan, kebanyakan nanti arahnya ke hal negatif, walaupun ada yang positif, biasanya nanti ke yang negatif. Harapannya adik-adikku semuanya jangan ikut-ikutan hal itu, dan apabila melihat itu segera beritahukan kepada kami. Nambahin dikit ya, kalau mungkin yang disampaikan Pak Edi tadi, geng motor yang positif itu maksudnya yang begini nih, geng itu kan satu kelompok ya Dek, oh positif, mungkin motor-motor yang mereka sama nih, mio-mio semua gitu, tapi bukan geng motor yang jadi balap liar ya kan, jadi mengganggu ketertiban di masyarakat, seperti itu, maksudnya itu. Ya. Karena geng itu kan ada beberapa kumpulan geng yang baik juga, yang mengarah ke positif juga ada, salah satunya geng yang dinamakan geng religius, itu mengarah ke religius keagamaan gitu. Ya. Oke, baiklah. Selain itu semua kan juga ada nih Pak, kenakalan remaja yang sering sekali mencoba rokok kayak gitu Pak. Nah, bagaimana sih cara mengatasi anak remaja yang belum cukup umurnya kecanduan terhadap rokok seperti itu Pak? Ya, terutama kami memberitahukan kepada orang tua, keluarga terdekat, saudara, sanak famili, dan bahkan kepada guru, ya, wali kelas maupun guru di sekolah untuk memberikan pengetahuan, wawasan terkait dengan rokok tersebut, karena rokok tersebut adalah efeknya, endingnya sangat berbahaya juga ke kesehatan, dan apabila sudah merokok kecanduan tentu nanti akan bisa akibatnya mengarah ke hal yang negatif yang lainnya itu. Oke, sudah untuk Kak Anissa. Oke, kalau semisal remaja tersebut sudah terlibat dalam kenakalan remaja, tindakan hukum apa sih yang bisa diberikan, Pak? Terutama kami melakukan tindakan hukum untuk pembinaan ya, pembinaan ke yang positif, ke pembinaan yang lebih baik dengan kerjasama pihak sekolah maupun orang tua, keluarga semuanya. Akan tetapi apabila setelah pembinaan tersebut tidak bisa direalisasikan, tentu akan ditindaklanjuti ke proses hukum. Itu pun penegakan hukum, proses hukum itu adalah alternatif solusi yang terakhir. Terutama kami pembinaan dulu. Oke, baiklah. Ada tambahan tadi ya, ada nih yang menanyakan kalau semisal anak SMP boleh nggak sih bawa motor gitu ya. Kalau secara undang-undangnya, secara hukumnya yang sudah boleh mengendarai sepeda motor itu adalah anak yang berusia 17 tahun atau yang sudah punya KTP nih ya. Kalau sudah punya KTP berarti bisa proses buat SIM. Nah, ketika belum berusia 17 tahun berarti belum layak menggunakan sepeda motor. Nah, kami menghimbau ketika anak di usia 17 tahun berarti ya harus tahu diri ya, maksudnya anak-anak gitu. Nah, harus mungkin bisa diantar orang tua gitu kan. Jadi janganlah pakai motor dulu gitu. Ya, salah satu persyaratannya kan mempunyai SIM ya, surat izin mengemudi. Kalau ada adik seumuran SMP tentu belum bisa memiliki SIM. Nanti kalau udah punya KTP minimal 17 tahun SIM, baru bisa baru boleh mengendarai sepeda motor itu. Terima kasih. Oke, jadi kalau masih di bawah umur jangan pakai motor ya teman-teman, kan masih bisa pakai sepeda ontel, diantar orang tua juga bisa, naik kendaraan umum juga bisa. Jadi kalau masih di bawah umur itu jangan pakai motor karena itu membahayakan diri kalian juga, membahayakan masyarakat juga. Kalau rumahnya terjangkau kan bisa jalan sehat nih. Ya, Nah, jadi olahraga. ya Sehat. betul. Benar.
Oke. Gimana sih cara mengatasi atau menasehati anak yang bandel ketika dibilangin 1-2 kali itu masih tetap aja melakukan aksi kenakalan remaja seperti itu, Pak? Gimana pendapat? Ya, terutama apabila kami mendapati aduan seperti itu, kami berupaya dulu. Kami dari Satuan Rasa Kriminal di bagian unit pelindungan anak berupaya semaksimal mungkin, dan kami menggandeng dari dinas luar, yaitu dinas sosial maupun dari P2TPA Sragen, Kabupaten Sragen, untuk bekerja sama-sama melakukan pembinaan, menasihati terhadap anak tersebut, dan kami akan berupaya semaksimal mungkin. Apabila toh itu nggak bisa dilaksanakan oleh anak yang bersangkutan, tentu kami akan bekerja sama dengan pihak bagian sosial ya, bagian rehab itu sendiri. Dan mungkin bisa menambahkan ya, ketika anak-anak itu nakal atau mengarah ke kenakalan remaja, kita sebagai orang dewasa juga berpikir nih, apakah mungkin fasilitas mereka bermain kurang, ya kan? Karena kok mereka jadi aneh-aneh nih. Nah, kita mungkin nanti bisa bekerja sama bagaimana menyediakan suatu fasilitas untuk mereka bisa menyalurkan hobinya. Jadi akhirnya dengan dia punya hobi, misal saya punya hobi nih basket, mbaknya punya hobi apa lain gitu ya, itu mungkin dengan wadah seperti itu akhirnya bisa menekan kenakalan-kenakalan remaja itu sendiri. Karena kalau kita sudah capek beraktivitas kan kita mau nakal udah nggak ini kan, nah kita harus lebih positif. Gitu. Pada intinya ketika ada jam-jam kosong diadakan kegiatan yang positif, kegiatan yang positif, olahraga maupun yang lainnya, sehingga bisa membentuk karakter anak yang positif pula. Baiklah. Oke, ini nggak terasa ya Sel ya, kita udah di ujung podcast. benar sekali, udah. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita itu harus berhati-hati untuk memilih lingkungan agar tidak terprovokasi oleh lingkungan yang tidak baik ya Sel Ya, ya. betul sekali. Terus kalau bisa itu kita tuh jangan terpengaruh sama teman-teman kita yang mengajak kita untuk berbuat buruk nih, karena kita kan juga masih muda ya, masih banyak yang harus kita gapai gitu. Daripada kita melakukan hal-hal negatif, kan masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan, yang bermanfaat buat diri kita dan Orang masyarakat lain juga. Ya, benar sekali. Nah, terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu dari Satuan Reskrim yang sudah bersedia menghadiri podcast kami dan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Jadi itu tadi teman-teman podcast dari kami bersama Satuan Reskrim. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.